Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Triana Oktadewi, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Klimatologi Pertanian mengenai hubungan cahaya dan tanaman. Cahaya merupakan faktor esensial pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologi tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Dalam fotosintesis, cahaya berperan sebagai sumber energi. Fotolisis air menghasilkan daya asimilasi ATP. Untuk transpirasi, cahaya berperan dalam mekanisme pembukaan stomata. Cahaya matahari ditangkap daun sebagai foton. Tidak semua radiasi matahari mampu diserap tanaman. Hanya pada panjang gelombang 400-700 nanometer saja cahaya dapat ditangkap. Faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi untuk sampai ke bumi yaitu sudut datang, panjang hari, dan komposisi atmosfer. Dari 100% cahaya yang diserap daun, 1-5% untuk fotosintesis, sementara 75-85% untuk memanaskan daun dan transpirasi. Kebutuhan intensitas cahaya berbeda untuk setiap jenis tanaman. Tanaman dibagi menjadi 3 tipe, yaitu C3, C4, dan CAM. C3 memiliki titik kompensasi cahaya rendah dibatasi oleh tingginya fotorespirasi. Sementara C4 memiliki titik kompensasi cahaya tinggi sampai cahaya terik tidak dibatasi oleh fotorespirasi. Besaran yang menggambarkan banyak sedikitnya radiasi matahari yang mampu diserap tanaman disebut ILD atau indeks luas daun. ILD yang menyebabkan laju pertumbuhan tanaman maksimum disebut ILD optimum. ILD optimum biasanya terjadi pada saat tanaman dapat menerima 95% cahaya matahari dan ILD ini disebut ILD kritik. ILD optimum setiap jenis tanaman berbeda tergantung morfologi daun. Faktor eksternal juga mempengaruhi nilai ILD optimum, misalnya jarak tanam maupun sistem tanam, dan faktor eksternal mempengaruhi radiasi yang diserap dan nilai ILD optimum melalui efek penaungan atau mutual shading. Faktor yang menentukan besarnya radiasi matahari ke bumi yaitu sudut datang matahari, panjang hari, dan keadaan atmosfer. Naungan. Naungan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Pemberian naungan dilakukan pada budidaya tanaman yang umumnya termasuk kelompok C3 maupun dalam fase pembibitan. Pada fase bibit, semua jenis tanaman tidak tahan intensitas cahaya penuh, butuh 30-40%, dan dapat diatasi dengan naungan. Pada tanaman kelompok C3, naungan tidak hanya diperlukan pada fase bibit saja, tetapi sepanjang siklus hidup tanaman. Meskipun dengan semakin dewasa umur tanaman, intensitas naungan semakin dikurangi. Naungan selain diperlukan untuk mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke tanaman pokok, juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengendalian gulma. Hal tersebut karena gulma tidak akan mudah tumbuh pada kondisi lingkungan yang ternaungi. Naungan dapat menghindari fluktuasi temperatur yang tinggi dan kadar air tanah. Dapat digunakan sebagai sarana konservasi tanah karena meningkatkan jumlah pori penyedia air tanah. Akan tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai tumbuhan malah kekurangan cahaya matahari akibat naungan. Besar kecilnya fotosintesis tergantung pada temperatur, suplai air, unsur-unsur hara, sifat morfologis tanaman, serta puncak fotosintesis terkait dengan besarnya sinar dan temperatur. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.